Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Pernahkah teman-teman merasa sangat lelah dengan hidup ini? Lelah berjuang, lelah dengan tantangan yang seakan semakin dikejar, semakin menjauh. Dan bertanya-tanya mengapa hidup di dunia ini sangat berat. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai segala pertanyaan kita sebagai manusia biasa dan kisah Nabi Musa alaihi salam mendebat Nabi Adam alaihi salam. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Latar belakang perdebatan. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas kehidupan Nabi Adam dan istrinya di surga. Allah memperbolehkan untuk makan apa saja kecuali satu pohon terlarang. Namun, karena bujukan iblis, Nabi Adam tergelincir dan melanggar larangan itu. Sebagai konsekuensinya, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Disinilah kondisi manusia di bumi bermula. Kita semua diturunkan ke dunia ini untuk harus berjuang, bekerja keras, menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan, melihat berbagai ketidakadilan, permusuhan, peperangan, bahkan sesuatu yang kita usahakan tidaklah menghasilkan dengan baik. Dari sini muncul rasa lelah dan ingin menyerah, dan muncullah pertanyaan, mengapa hidup ini terasa berat? Jika teman-teman perhatikan dan menimbulkan pertanyaan, buat apa capek-capek berjuang di dunia ini kalau surga yang dulu pernah ditempati bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam, menjamin semua kebutuhan hidup yang terpenuhi? Lalu, mengapa dengan satu kesalahan Nabi Adam ini membuat kita berjuang lebih keras di bumi ini? Pertanyaan itu bahkan sudah disampaikan oleh Nabi Musa kepada Nabi Adam. Hal ini pun sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Perdebatan Nabi Musa dan Nabi Adam. Kejadian perdebatan ini diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Mi'raj, yang termaktub dalam hadis Abu Hurairah. Dalam perdebatan itu, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, "Engkaulah yang telah mengeluarkan manusia dari surga karena dosamu, dan engkau telah menyengsarakan mereka." Dengan tenang dan penuh hikmah, Nabi Adam menjawab, "Wahai Musa, engkau telah dipilih Allah untuk membawa risalah-risalahnya dan firman-Nya. Apa engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditulis Allah sebelum Dia menciptakanku? Atau yang telah ditakdirkan Allah sebelum Dia menciptakanku?" Rasulullah bersabda, Adam mengalahkan Musa dalam hujahnya. Nabi Adam membela diri atas celaan Nabi Musa, sebuah pembelaan yang membuka mata Nabi Musa dan kita semua. Kebenaran mutlak, yaitu takdir. Takdir yang Allah sudah tetapkan jauh sebelum Adam tercipta. Mengapa kita berpikir seperti Nabi Musa? Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa Nabi Musa mengajukan pertanyaan semacam itu kepada Nabi Adam? Bukankah beliau merupakan seorang nabi yang cerdas dan beriman? Nabi Musa dikenal sebagai sosok yang tangguh, punya karakter keras dan sangat gigih. Namun, beliau juga seorang nabi yang banyak sekali menghadapi tantangan yang berat dalam dakwahnya. Mulai dari berhadapan dengan Fir'aun yang zalim, hingga menghadapi pembangkangan umatnya sendiri, yaitu Bani Israel yang seringkali sulit diatur. Dengan segala perjuangan dan penderitaan yang beliau saksikan dan alami sendiri demi agama Allah, sangat wajar jika Nabi Musa merasakan empati yang begitu besar terhadap kesulitan yang dihadapi manusia di dunia. Ingat perdebatan di atas tadi kan? Engkau telah mengeluarkan manusia dari surga karena dosamu, dan engkau telah menyengsarakan mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa tahu betul apa arti lelah dan berjuang. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi Musa melihat betapa banyaknya umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga. Nabi Musa sedih dan menangis, mengingat perjuangan luar biasa yang beliau lakukan. Tetapi, jumlah umatnya yang masuk surga hanya sedikit.
Hal ini menunjukkan betapa dalamnya rasa prihatin dan perjuangan yang beliau curahkan. Jadi, ketika kita merasa lelah, merasa ingin menyalahkan keadaan, atau bertanya, mengapa harus begini dan begitu? Sesungguhnya, perasaan itu mirip dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Musa. Ini adalah bagian dari fitrah manusia yang bergulat dengan realitas hidup dan takdir Tuhan. Perasaan itu valid karena bahkan seorang nabi besar pun pernah mengalaminya. Hikmah di balik takdir dan perjuangan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberadaan kita di dunia ini dengan segala perjuangan dan rasa lelahnya adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta dan mempersiapkan bumi dengan segala sumber kehidupan untuk Adam dan keturunannya. Semua sudah ditetapkan dan ditakdirkan. Kesalahan Nabi Adam adalah pilihannya, namun itu juga sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan Allah. Tapi bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Pilihan yang ada adalah bagian dari takdir. Perlu dipahami, sebanyak apapun diberikan pilihan, manusia dapat memilih sebebasnya, karena itu adalah bagian dari takdir. Sesuai atau tidaknya pilihan itu, itulah perjalanan takdir. Hidup ini bagai permainan, di mana setiap konsekuensi, baik atau buruk, itu adalah takdir. Dalam setiap garis takdir, selalu ada hikmah yang terpendam. Takdir yang begitu melelahkan sekalipun memiliki nilai tersendiri di mata Tuhan. Bumi yang dipersiapkan Allah bukanlah tempat hukuman. Sekalipun tepat pada waktunya ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan takdir Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga untuk hidup di bumi. Atau mungkin bila Nabi Adam tak melakukan kesalahan apapun, secara kehendak Allah, Nabi Adam tetap akan diturunkan ke bumi. Dan kita sebagai para keturunan Adam akan tetap merasakan perjuangan, kesenangan, juga kelelahan. Rasa lelah adalah sebagai bagian dari rencana Allah. Meski ada takdir, manusia tetap diwajibkan berusaha dan tidak pasrah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Setiap rasa lelah menghampiri, jangan biarkan semangat menjadi padam. Teruslah berusaha dan bersabar. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di hadapan Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk istirahat setelah berjuang. Maka, istirahatlah sejenak. Semoga kisah ini memberikan kita kekuatan dan pengingat untuk terus melangkah. Tak peduli seberapa lelahnya, dengan keyakinan penuh pada takdir dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.